Heboh kabar putra Ridwan Kamil almarhum Emeril Khan Mumtaz alias Eril disebut-sebut sebagai keturunan Wali Songo. Terungkap diduga dari status sang ayah di sosial medianya bahwa Eril kembali ke negeri para wali yang salah satunya adalah leluhur Eril. Lantas seperti apa klarifikasi dari pihak kerabat dekat keluarga almarhum Eril atas pernyataan Ridwan Kamil tersebut? Seperti apa pula penjelasan para ulama terkait silsilah keturunan Wali Songo? Benarkah Eril masih ada garis keturunan para wali? Di sisi lain, 2 hari pasca Eril dimakamkan, Ridwan Kamil sang ayah kembali mengunggah status di sosial media bahwa ia tengah membangun satu masjid di dekat makam Eril dan memberi nama masjid tersebut sesuai nama belakang Eril, Masjid Al-Mumtaz. Lantas benarkah pembangunan masjid tersebut sudah mencapai 25% dan akan selesai tahun 2023? Terkait desain masjid yang dibuat sendiri oleh Ridwan Kamil, seperti apa komentar arsitek terkait hasil karya Ridwan Kamil tersebut sebagai persembahan terakhir untuk putra kesayangannya yaitu Eril? 2 hari pasca Eril dimakamkan, kerabat dekat Eril bernama Eis Nurjanah Wikam yang berziarah ke makam Eril kemarin mengungkap sosok Eril yang mengagumkan. Seperti apa pula kesaksian para peziarah yang membanjiri makam Eril kemarin terkait sosok putra Gubernur Jawa Barat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca gempar terungkap jasad Eril mengeluarkan aroma harum bunga eukaliptus, kini lagi-lagi heboh adanya kabar bahwa Eril adalah keturunan para wali. Kabar tersebut menjadi viral pasca Ridwan Kamil mengunggah status di sosial medianya pada 11 Juni 2022 bahwa Eril telah kembali ke negeri para wali, yang salah satu dari para wali tersebut adalah leluhur Eril, yang lengkapnya sebagai berikut. Dear Eril, saatnya kamu pulang ke negeri yang menguntai jutaan doa, ke negeri para wali yang salah satunya adalah leluhurmu. Lantas benarkah Eril bukan orang sembarangan karena merupakan keturunan ulama besar di Jawa Barat? Itu mah Ibu kurang tahu ya. Mungkin itu mah harus nanyanya ke lebih yang dekat lagi gitu. Kalau kiai, turunan kiai iya. Dua-duanya keturunan kiai. Betul, kalau keturunan dari ulama besar, saya yakin itu dan saya tahu tentang sejarah leluhurnya, yaitu ada di daerah Subang ya, Pagelaran kalau nggak salah, pesantren Pagelaran di daerah Subang. Dan kebetulan saya pun dekat atau akrab dengan saudara-saudaranya Kang Emil atau Kang Eril di Subang sana, yang saya tahu memang keluarga pesantren atau para kiai gitu ya, para ustadz. Jadi kalau dari keturunan ulamanya betul, beliau malah kakeknya itu termasuk salah satu pejuang Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Kabar bahwa almarhum Eril disebut-sebut masih keturunan Wali Songo. Lantas seperti apa penjelasan para ulama terkait silsilah Eril tersebut? Benarkah Eril memang masih ada darah dari garis keturunan Wali Songo yang pada abad ke-14
gencar berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa secara damai? Hanya kalau dilihat dari sisi nasab bahwa beliau adalah keturunan Wali Songo, saya tidak tahu secara pasti ya tentang urutan sehingga sampai ke Wali Songonya, saya tidak tahu. Kalau dari sisi keulamaannya betul-betul yakin bahwa beliau adalah keturunan ulama besar di zamannya. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa silsilah adalah garis keturunan ya. Diambil dari kata salsala yusilsilu, jadi garis keturunan. Silsilah itu ada dua, ada silsilah darah, ada silsilah ilmu. Silsilah darah namanya nasab. Kalau silsilah ilmu namanya sanad. Nah, nasab itu ya nanti sampai kepada ke atas, sampai kepada bagian-bagian tertentu. Kalau sekitar Jawa Barat, ketemu siapapun, terutama darah pemimpin itu. Kalau kita lihat ada seorang figur, ada tokoh masyarakat yang dia punya kebaikan, punya leadership, atau mungkin pejabat, atau mungkin pengusaha, itu kalau dicek rata-rata darahnya itu pasti nyampe ke orang-orang besar. Karena darah itu berputar. Kalau di atas itu ada darah pejabat, mungkin anak cucunya enggak, cicitnya yang turunan kelima, keenam, pasti ada yang jadi pejabat lagi. Di atasnya ada pemimpin, ada pemimpin. Maka tidak disalahkan kalau misalnya almarhum Eril ya dengan kebaikannya, dengan ceritanya yang luar biasa, kemudian punya seorang ayah ya, Kang Ridwan Kamil, dengan kepemimpinan yang kita tahu ya, seorang leader yang punya leadership juga kekinian gitu. Saya bisa menebak ya, bukan berarti kita sok tahu bahwa beliau pun pasti punya darah yang ujung-ujungnya adalah darah orang-orang hebat. Tapi yang umum adalah seperti penyampaian tadi bahwa darah itu berputar. Ada kalimat mafil aba fil abna. Apa yang di orang tua itu ada di anak. Itu juga berlaku tidak hanya langsung di bawah generasi satu di bawahnya generasi itu, bahkan seorang kemudian punya anak, punya cucu, cicit, bisa jadi itu juga ngikutin buyutnya atau kakek moyang, itu pun disebut mafil aba fil abna. Apa yang di bapak itu ada di anak, karena darah terus berputar. Dengan kematian Eril ini dengan yang luar biasa, jasad wangi, itu kan bagian kisah. Kalau memang sekiranya memang kebaikan itu lebih kuat, maka itulah yang sekarang kita tahu bahwa Eril bisa sewangi itu, jasadnya, namanya, wafatnya, karena mungkin ada darah keturunan dari silsilah yang baik. Heboh almarhum Eril disebut-sebut keturunan para wali. Seperti apa pula desain makam Eril yang dibangun dekat Masjid Al-Mumtaz sesuai nama belakang Eril di daerah Cimaung, Bandung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh almarhum Eril yang dikabarkan masih ada keturunan dari para wali. Yang juga mengejutkan adalah pasca terungkapnya Ridwan Kamil membangun satu unit masjid di dekat makam Eril putranya dan memberi nama Masjid Al-Mumtaz sesuai nama belakang almarhum Eril. Yang menjadi heboh adalah desain masjid hingga makam Eril dibuat sendiri oleh Kang Emil. Dan menurut pengakuan tukang Masjid Al-Mumtaz bernama Suherman, proses pembangunan sudah berlangsung 25% dengan target selesai pada tahun 2023. Selain membangun masjid, Suherman mengaku dirinya juga dipercaya Kang Emil untuk membangun makam Eril sesuai dengan desain yang dibuat Kang Emil sendiri. Bahkan proses pembangunan Masjid Al-Mumtaz yang sudah berlangsung tersebut diresmikan pembangunannya di sela-sela prosesi pemakaman putra tercintanya Eril yang ditandai dengan dibukanya tirai penutup gambar dan desain Masjid Al-Mumtaz yang dibuat Kang Emil. Sementara itu, melalui sosial media pribadinya, Kang Emil
juga mengunggah status soal pembangunan Masjid Al-Mumtaz yang ia persembahkan untuk Eril, putra kesayangannya, sebagai berikut. Dear Eril, rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu, Masjid Al-Mumtaz, yang artinya terbaik. Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu. Dalam kesempatan ini izinkan saya memohon doa restu. Di kawasan ini kami sedang membangun Masjid Islamic Center sudah 2 tahun, tidak diniatkan untuk siapa-siapa, semata-mata sebagai dakwah kami dan juga tempat ibadah untuk masyarakat. Namun dalam kesempatan yang istimewa ini, izinkan kami mengumumkan bahwa masjid akan diberi nama sebagai Masjid Al-Mumtaz sesuai syariatnya. Lokasi makam terpisah dari masjid, bukan di dalam kawasan, tidak menempel kawasan, tidak di depan kawasan masjid, jauh dan cukup untuk memadai sebagai tempat yang bisa berdampingan. Terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan rencana pembangunan Masjid Al-Mumtaz bisa diselesaikan dengan dukungan doa dari semua. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembangunan Masjid Al-Mumtaz memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang. Dan kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang, mengucapkan syukur alhamdulillah dimakamkan di tempat yang baik, melalui proses yang baik, didoakan dengan cara-cara yang baik. Ini baru proses pengecoran tiang-tiang untuk bangunan masjid ya. Kira-kira baru 25%-an. Sebelah sana rencananya nanti jalan, kanan kirinya taman. Sebelah sini juga nanti dibikin taman-taman gitu, ditata lah. Kalau ini dibangunnya sih udah lama, dari beres-beres struktur tanah yang tadinya persawahan ya kan, tadinya persawahan sampai seperti ini. Kalau nggak salah sudah berjalan hampir 1 tahunan, ya. Dan ini rencananya mudah-mudahan insya Allah rampung tahun 2023. Ya saya merasa bangga juga ya bisa berpartisipasi ya. Sungguh indah, Masya Allah, ditempatkan dekat masjid yang akan dibangun yang begitu indah gitu, begitu tenang, sebagai hadiah orang tuanya juga gitu, ditempatkan di tempat terakhir yang terindah gitu. Terkait desain Masjid Al-Mumtaz yang dibuat sendiri oleh Kang Emil, ayah almarhum Eril, seperti apa komentar arsitek Denny Setiawan melihat hasil karya Ridwan Kamil tersebut yang ia persembahkan untuk putra tercintanya? Benarkah ada filosofi religius yang sangat kuat di balik desain yang dibuat Kang Emil atas Masjid Al-Mumtaz? Saya mengenal Kang Emil sebagai tokoh yang sangat religius, yang memberikan banyak sekali filosofi pada karya rumah ibadahnya. Bukan cuma rumah ibadah, tapi museum-museum dan beliau desain. Dan sebagai arsitek yang religius, saya melihat filosofinya sangat kuat untuk bisa ditonjolkan dalam semua bangunan ibadah seperti bangunan-bangunan yang kita kenal. Saya mengenal Emil sebagai arsitek yang lebih mengutamakan intuisinya dalam setiap karyanya. Jadi apa yang ada dalam hatinya dan apa yang ada dalam otaknya. Saya sudah melihat coretan karyanya begitu ya di Instagramnya beliau, dan saya melihat ada kekuatan filosofi yang sangat luar biasa
bagaimana melihat lengkungan lengkungan dari kuburan tersebut gitu ya, dan juga bagaimana kuburan tersebut berada di samping dari sungai dan letaknya dekat dengan masjid, di mana Eril sendiri sebenarnya sangat sangat religius juga seperti ayah dan kakeknya begitu. Dan saya melihat ini adalah pengabdian terakhir atau pemberian atau hadiah terakhir dari Kang Emil sebagai arsitek untuk putra tercintanya. Di karya Kang Emil yang terakhir ini, saya percaya karya ini akan menjadi sebuah penanda bagi tidak hanya keluarga Emil, tapi bangsa Indonesia secara keseluruhan bahwa kita sebagai sebuah bangsa akan merasa senasib sepenanggungan dengan apa yang dirasakan Emil, bukan hanya sebagai pemimpin daerah, tapi juga sebagai ayah yang rasanya ceritanya akan sangat menyentuh. Mengejutkan desain dan proses pembangunan Masjid Al-Mumtaz yang sudah berlangsung 25% dan selesai tahun 2023. Seperti apa pula curahan hati dan kesedihan kerabat almarhum Eril ditinggal selamanya oleh Eril? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh desain dan proses pembangunan Masjid Al-Mumtaz yang didesain sendiri oleh Kang Emil dan digadang-gadang selesai tahun 2023. Yang juga mengejutkan adalah curahan kerabat almarhum Eril bernama Eis Nurjanah Wikam. Ditemui tim Intens Investigasi saat tengah berziarah pada hari kedua di makam Eril di daerah Cimaung, Bandung, kerabat tampak masih sedih ditinggal selamanya oleh Eril. Lebih lagi, sosok Eril yang di matanya sangat baik, mandiri, suka berbagi dengan sesama menggunakan uangnya sendiri, membuat Nenek Eis tidak ragu menyematkan Eril sebagai sosok yang soleh, pembawa cahaya untuk keluarga. Kehilangan sekali dengan kepergian Eril. Walaupun ibu enggak terlalu dekat sama mereka, tapi mungkin satu darah ya. Jadi berat sekali. Sekarang alhamdulillah udah ketemu jasadnya. Alhamdulillah ya Allah. Kebaikan Eril itu bertanggung jawab sama adiknya, sama orang tua, santun, banyak mengeluarkan hartanya dari kantongnya sendiri untuk fakir miskin, untuk satpam, untuk apa-apa itu dari kantongnya sendiri. Tidak di usia sangat muda, tidak minta ke orang tua. Itulah mungkin yang Allah perlihatkan kebaikan dia itu. Yang dinamakan soleh itu terlalu soleh untuk yang namanya Eril Mumtaz. Dia membawa cahaya buat keluarga. Tak hanya sang kerabat dekat, para warga Bandung yang tinggal dekat dengan Eril juga mengenal sosok putra Gubernur Jawa Barat ini sebagai pribadi yang baik, suka bersedekah dan ramah kepada sesama. Karena alasan itulah, hari-hari pasca Eril dimakamkan, para peziarah masih membanjiri makam Eril yang datang dari berbagai daerah, baik dari Bandung maupun luar Bandung. Mereka melambungkan doa kepada Allah agar berkenan menerima Eril di nirwananya yang indah.
Dia kan orangnya baik sekali, pasti banyak yang mendoakan dia kan. Ya sosoknya ya orang baik, dialah kan banyak sosialisasinya ke kita-kita. Anaknya soleh kan dia. Hari ini adalah hari kedua beliau dimakamkan. Alhamdulillah sebagai keluarga kami sangat merasa ikhlas dan tenang bahwa kami sampai diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyempurnakan hak Eril selaku muslim. Perlu kami sampaikan ini bukan dalam konteks sedang membesar-besarkan angka, tapi perlu kami sampaikan bahwa mungkin kami akan kesulitan untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Kami mungkin akan luput menyampaikan terima kasih secara personal satu persatu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.